Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Ahdi Sajari Muhtar di mata pelajaran Agribisnis Tanaman Buah. Untuk hari ini, untuk pembelajaran Agribisnis Tanaman Buah, kita akan belajar tentang bagaimana cara melaksanakan pemasangan mulsa di lahan tanaman buah semusim. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian mulsa, tujuan pemulsaan, jenis mulsa, manfaat mulsa, keuntungan menggunakan mulsa plastik hitam perak atau yang sering disebut MPHV, perhitungan kebutuhan mulsa, pemasangan mulsa di semangka dan stroberi, serta pembuatan dan penggunaan alat pelubang tanam. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari mata pelajaran ini dan disediakan alat dan bahan pemasangan mulsa, peserta didik mampu melaksanakan teknik pemasangan mulsa tanaman buah semusim sesuai standar instruksi buah. Oke, kita lanjut ke pengertian mulsa. Sebelum kita masuk ke pengertian mulsa di dalam pertumbuhannya, tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, antara lain adalah suhu, kelembaban, panjang penyiraman, gulma, hama, dan penyakit. Bila faktor lingkungan ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk pengendalian lingkungan agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti lingkungan di dalam tanah dapat dikondisikan, salah satunya dengan menggunakan mulsa. Oke, kita masuk ke pengertian pokok dari mulsa. Mulsa adalah sebuah bahan atau material penutup tanah yang digunakan pada permukaan tanah, terutama untuk menjaga kelembaban atau menghalangi hilangnya air karena penguapan, atau untuk menekan pertumbuhan tanaman, pengganggu, dan penyakit, sehingga membuat tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Mulsa juga sering disebut dengan sersah. Sersah sudah terbukti efektif sekali untuk mengurangi penguapan dan menghindari dari tumbuhnya tanaman pengganggu dan penyakit, tetapi pada umumnya tidak dapat digunakan pada tanaman yang memerlukan pengolahan tanah susulan. Yang selanjutnya itu tujuan pemulsaan. Tujuan pemasangan mulsa dalam melakukan budidaya tanaman adalah untuk menekan laju pertumbuhan gulma. Karena apabila dalam suatu tanaman yang dibudidayakan terdapat pertumbuhan gulma begitu banyak, maka gulma tersebut akan menjadi pesaing tanaman yang kita budidayakan. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman tersebut akan menjadi kompetitor dalam menyerap unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro. Apabila keadaan ini dibiarkan, maka pertumbuhan tanaman akan mengalami keterlambatan karena kurangnya suplai makanan yang diperoleh dari tanah akibat dari persaingan tersebut. Oleh karena itu, memasang mulsa perlu dilakukan untuk menekan laju dari pertumbuhan gulma tersebut. Selanjutnya yaitu jenis mulsa. Berdasarkan sumber bahan dan cara pembuatannya, bahan mulsa pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mulsa organik dan mulsa anorganik. Mulsa organik. Mulsa organik berasal dari bahan-bahan alami yang mudah terurai, seperti sisa-sisa tanaman seperti jerami dan alang-alang. Mulsa ini murah dan mudah didapat. Keuntungan lainnya adalah mulsa ini dapat terurai sehingga menambah kandungan bahan organik dalam tanah. Sebaiknya
Untuk penggunaan mulsa organik, cacah terlebih dahulu jerami atau alang-alang sebelum ditebarkan di atas tanah sebagai mulsa. Hanya saja, pada beberapa waktu kemudian perlu ditambahkan cacahan jerami atau alang-alang untuk mengganti yang telah terurai. Selain jerami dan alang-alang, dapat digunakan cacahan batang dan daun jagung ataupun rumput-rumputan lainnya. Yang kedua adalah mulsa anorganik. Mulsa anorganik tersebut dapat dari bahan-bahan sintetis yang sukar atau tidak dapat terurai. Contoh yang sering digunakan di kalangan petani yaitu mulsa anorganik adalah mulsa plastik hitam perak atau yang disebut MPHP, dan karung. Kalau mulsa organik diberikan setelah tanaman atau bibit tanaman, maka mulsa anorganik dipasang sebelum tanaman atau bibit tanah ditanam. Kemudian mulsa dilubangi sesuai dengan jarak tanam. Ini adalah contoh bagaimana mulsa yang sudah terpasang, yaitu mulsa anorganik. Oke, sampai di sini untuk pembahasan tentang masalah pengertian mulsa. Ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.